Itu adalah gulungan hantu kabar angin di dunia persilatan. Gulungan hantu muncul, tak ada yang selamat. Kepala pengawal Hua lama, tidak berjumpa nasibmu baik. Bisa mati di lembah tanpa kasih. Semua Jangon panik Jangon, sampai gelungan hantu membuat kita, kekal dan dunji kerita penggul. Bunuh dia. Hati-hati. Ingat baik-baik apapun yang terjadi jangan bersuara. Ibu kau harus hati-hati. Dengar kata. Tanya pada dunia apa itu cinta. Yang membuat orang rela hidup mati. Itu kau. Huaga kau baik-baik saja? Karena wanita ini, kau mengkhianatiku. Hari ini aku akan membuatnya mati di hadapanmu. UR. Hua Wanli kehilangan orang yang dicintai. Pasti sangat menyakitkan. Inilah akibatnya kau tidak memilihku. Xiao Qian. Jangan pernah balas dendam. Jangan hidup untuk kebencian. Darah bangkit Phoenix muncul. Akhirnya aku menemukan tubuh Phoenix yang langka sekali dalam 10.000 tahun. Hidup dari kematian 9 ungu menjadi api. Jalan iblis adalah satu. 9 langit datang misterius pasti menguasai Shenyo. Mengguncang ribuan generasi. Akhirnya kuil Phoenix memiliki penerus. Dari sekarang gurumu akan mengajarkanmu Tai Chi yang luar biasa. Kau harus ingat seorang wanita harus mandiri. Jadikan kuil Phoenix berkembang pesat. Kau ini perempuan kenapa suka sekali berlatih bela diri? Aku ingin menjadi jenderal wanita pertama Dayan. Melindungi negara membuat semua keluarga di dunia bisa seperti keluarga kita Hua. Lengkap dan bahagia. Kakak percaya adik bisa mengalahkan semua pria di dunia mewujudkan impian. Tapi kakak tidak punya bakat bela diri seperti adik. Tidak bisa membangun prestasi bersamamu. Kakak tidak perlu bakat bela diri. Adik bisa melindungi kakak. Juga bisa melindungi wanita di dunia. Di masa depan keluarga kita Hua akan memiliki jenderal wanita pertama Dayan. Sekarang aku sudah sukses. Saatnya kembali ke Huacheng untuk melihat keluarga. Pemimpin kuil tidak baik orang Shandao menyerbu Dayan. Keadaan darurat di perbatasan. Siapa yang menyerang Yan akan mati. Yan menang. Jenderal Hua berperang selama 7 tahun tanpa pernah kalah. Sekarang dia mengalahkan pasukan pertama Pulau Shan. Tidak ada Jenderal Hua, tidak ada negara Yan. Ayah sudah mengeluarkan dekret mengangkatmu sebagai Jenderal Besar Jenderal Hua. Kamu bisa meminta hadiah apapun. Sudah 16 tahun saya tidak bertemu keluarga. Sekarang penjahat sudah diberantas. Saya ingin pulang kampung mengunjungi keluarga. Jenderal Hua, prestasimu melebihi raja jika ayah tahu. Jenderal Hua adalah keturunan keluarga kerajaan sebelumnya. Pasti akan timbul niat membunuh kamu, tidak boleh membuka identitasmu saat pulang kampung. Ingat baik-baik. Ayah ibu. Semoga arwah kalian melindungi adik perempuan saya agar cepat pulang dengan selamat. Hancurkan.
Kakak saya sudah pergi meminjam uang. Tolong beri kami waktu beberapa hari lagi. Dia berani kehilangan barang kiriman kakek uang. Tidak ada yang berani meminjamkan uang padanya. Cepat serahkan surat kepemilikan rumah. Tidak bisa kalau rumah ini hilang. Adik perempuan saya Qian Wen tidak akan menemukan jalan pulang. Adikmu sudah 16 tahun tidak pulang. Pasti sudah mati, mana mungkin pulang. Kamu mau apa? Tentu saja di depan. Jenazah orang tuamu. Anggap wanita ini. Lepaskan saya, lepaskan dia. Kamu mau apa? Jenga. Kalian bajingan, lepaskan saya, lepaskan kakak perempuan. Pergi sana. Nenek, tolong saya. Tolong lepaskan kakak perempuan. Surat kepemilikan rumah saya berikan. Bagus, serahkan. Lepaskan saya. Surat kepemilikan rumah. Adik saya belum pulang. Surat ini tidak bisa saya berikan. Kamu membuat saya marah. Tolong lepaskan kakak perempuan saya. Enak. Kalian bajingan, matilah dengan sengsara Wang Kangtai. Hari ini adalah hari peringatan kematian orang tuaku. Mereka meninggal dan kamu tidak membiarkan mereka tenang. Tidakkah kamu takut mereka mencarimu di malam hari? Jujur saja ku beritahu, 16 tahun yang lalu, adalah aku Wang Kangtai. Yang membunuh orang tuamu di lembah Jueching. Mereka hidup pun aku tidak takut. Setelah mati aku tetap bisa membuat mereka hancur lebur. Anakku dan menantuku juga kamu yang membunuh. Apa kamu? Ya, di kota ini. Aku Wang Kangtai punya kekuasaan besar. Walaupun aku membunuh orang tua dan adikmu, menyiksa nenekmu sampai buta, melumpuhkan kakakmu, mempermainkanmu. Keluarga Hua tidak ada yang bisa melakukan apa-apa padaku. Adikku juga kamu yang membunuh. Tentu saja sudah 16 tahun. Kemana dia pergi? Bajingan, aku akan membunuhmu. Wanita tua, jika tidak ingin cucumu segera mati, diamlah dengan tenang dan cepat bawa mereka ke jembatan untuk mengemis. Jangan menghalangi pandanganku. Maaf adik. Kakak tidak bisa menunggumu kembali. Adik nenek, akhirnya aku dapat pinjaman. Kantor pengawal kita selamat. Adik, bangunlah adik. Adik. Hua Qiangang, Wang Kangtai. Mengapa kamu memaksa adikku mati? Jelas-jelas adikmu sendiri yang tidak tahan. Melompat dari gedung mati, semua setujukan. Ya, lihat. Banyak orang yang bisa menjadi saksi hari ini sepertinya. Hari peringatan kematian orang tua wanita ini. Pasti mereka merindukan anaknya, ingin membawanya pergi. Qiangang. Apa yang terjadi dengan cucuku? Nenek, adik dia wanita tua. Cucumu sudah mati. Qiangang, cepat katakan pada nenek. Apa yang dia katakan benar? Cucuku yang malang. Nenek, ini semua salahku karena pulang terlambat. Aku yang bersalah pada Ermei. Anda bisa memukul atau memarahiku. Apa yang mereka lakukan pada keluargaku? Kali ini pulang kampung kamu jangan sampai ketahuan identitasmu, ingat itu. Sudah lama dengar tentang Hua Qiangang. Ada seorang gadis cantik yang belum dinikahi. Saat adik ini meninggal, langsung dikirim ke Wang Ye. Benar-benar berbakati ya Wang Kangtai. Kamu ngomong apa Wang Ye bicara? Kapan kamu berhak menyela gadis cantik? Asalkan kamu bisa menggantikan Hua Qianro dan melayani kami dengan baik. Wang Ye pasti akan bermurah hati. Bayarkan keluarga, Hua Yang Tak berguna ini. Tinggal lebih lama di tempat sialan ini. Apa yang kalian lakukan pada kakakku selama ini? Kamu bilang apa? Tentu saja. Melakukan hal yang kami suka. Adik bisa melindungi kakak. Dan juga melindungi wanita di dunia ini. Kakak, maaf, aku tidak bisa melindungimu.
Wang Kang Tai. Aku akan berjuang mati-matian melawanmu. Kamu laki-laki tidak bertindak. Aku sampai lupa kamu bisa ilmu bela diri. Oh, masih kepala pengawal nomor 1 di Hua Cheng ya. Maka hari ini, aku akan mengubahmu menjadi kepala babi nomor 1. Kamu. Nona, urusan keluarga Hua bukan urusanmu. Urusan keluarga Hua adalah urusanku. Aku tahu kamu orang baik. Karena itu tidak ingin menyusahkanmu. Cepat pergi dari tempat sialan ini. Wang Kang Tai. Selama ini kamu terus menghina keluargaku. Kami terus mundur dan menahan diri. Sekarang sudah tidak bisa mundur lagi. Dan tidak bisa menahan diri lagi. Tapi kamu malah membunuh Ermei dengan kejam. Hari ini aku pasti akan membalas dendam. Kalian semua bajingan, satu persatu, akan menemani Ermei di alam baka. Dia makan apa? Hua Qiangang, hari ini kamu mengaku kalah pun tidak ada gunanya. Kamu harus mati. Hari ini bukan kamu yang mati, ya aku yang mati. Bagaimana dia tiba-tiba bisa meningkatkan kekuatannya? Apa karena obat tadi? Wang Ye memakan pil darah merah. Sudah kebal terhadap senjata. Hari ini hanya kamu yang akan mati. Orang bertopeng 16 tahun yang lalu. Apakah dia? Selama ini kalau bukan karena menunggu adik pulang. Aku Hua Qiangang, pria sejati. Biarlah mati. Tidak akan tahan dipermalukan oleh kalian bajingan. Adik kakak tidak berguna. Tidak bisa menunggu kamu pulang. Kita jadi saudara di kehidupan berikutnya. Kakak. Hua Qiangang. Kamu cuma sampah. Aku bukan sampah. Nak, mereka semua bajingan. Cepat pergi kalau tidak akan terlambat. Setelah anakku mati, para bajingan ini setiap hari datang mengganggu kami. Kalau bukan karena anakku, aku sudah tidak ingin hidup. Nenek, ini salahku. Aku pulang terlambat. Aku jenderal wanita terhebat di Dayan. Dendam berdarah keluarga Hua. Aku akan bereskan dengan Wang Kang Tai. Kamu cewek kok suka banget latihan bela diri. Aku mau jadi jenderal wanita terhebat di Dayan. Jaga negara. Apakah dia anakku yang kedua? Tunggu suatu hari adik pulang. Tidak akan memandang rendah kakaknya. Rindu adikmu ya baik. Aku akan memenuhi keinginanmu. Antar kamu ke bawah berkumpul dengannya. Wang Kang Tai bunuh orang tua dan kakakku. Perlakukan nenek dan kakakku dengan buruk. Aku akan mencincangmu. Ilmu pas-pasan. Berani berbuat onar di keluarga Hua. Bukan petarung top mustahil punya tenaga dalam sehebat ini. Kamu siapa sebenarnya? Kamu tidak layak tahu identitasku. Kakak adik pulang terlambat. Kalian sudah menderita. Gadis apa yang kamu katakan? Aku adalah adik tercinta kalian, Hua Qianwen. Aku sudah kembali. Apa aku tidak sedang bermimpi? Benar-benar adik kembali. Qiangang, nenek tidak salah dengarkan. Harta karun keluarga Hua sudah kembali. Nenek, Anda tidak salah dengar. Harta karun keluarga Hua benar-benar sudah kembali. Menjadi gadis besar, sayangnya nenek sudah buta. Tidak bisa melihatmu, tidak tahu kamu seperti apa. Nenek meraba sebentar. Nenek. Kembali saja sudah bagus.
Gadis baik. Nenek sangat merindukanmu. Nenek kakak. Kedepannya keluarga Hua ada aku. Tidak ada yang berani menyakiti kalian lagi. Ternyata dia adalah adik keluarga Hua Hua Qianwen. Ternyata dia adalah adik keluarga Hua Hua Qianwen. Benar, aku sudah kembali hutangmu pada keluarga Hua. Aku pasti akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Kalian para sampah berbaring di tanah pura-pura mati untuk apa? Cepat bangun dan susun formasi untukku. Adik, ada apa ini? Nenek jangan takut, aku tidak akan membiarkan kalian terluka sedikit pun. Dengan hormat memohon 6 bintang selatan. 7 bintang utara berjalan di antara langit dan bumi. Sesuai perintah segera. Ternyata itu adalah formasi Suo Feng yang sudah hilang selama ribuan tahun. Kau ini, wanita masih punya pengetahuan sedikit. Formasi Suo Feng kekuatannya tak terbatas. Matilah. Hari Haidam anjing Haidam mengkebat hari. Jiwa kejam mati di alam baka. Jiwa terkunci hancur berantakan. Mengambil nyawa darah mengotori langit. Adik jangan buang-buang tenaga. Formasi Suo Feng ini bisa mengunci 100.000 pasukan dewa. Dan mengunci 18 neraka. Mengunci gunung setinggi 10.000 kaki hingga runtuh. Mengunci hingga para dewa pun sulit berjalan. Terjebak dalam formasi Suo Feng. Hanya ada satu jalan, yaitu mati. Jangan melawan. Rantai ini akan semakin mengencang. Segera akan membuatmu hancur menjadi bubur daging. Hahaha, lepaskan adikku. Barusan kan sombong banget. Satu cewek aja mau bunuh gue. Serang. Waduh, aduh. Wah, aduh. Karena lo meremehkan cewek. Hari ini gue bakal kasih lo rasain kalah sama cewek. Trik Lok Feng cuma segini doang. Nona bukan jagoan wanita. Gue punya orang tua nggak punya anak. Wang family masih nunggu gue nerusin keturunan. Tolong jagoan wanita kasih gue hidup. Lo bajingan kayak gitu pantas nerusin keturunan. Jagoan wanita bener gue nggak pantas. Kalau minta ampun bisa berguna. Kakak gue nggak bakal mati tragis. Apa yang lo mau gue kasih semua gue kasih. Gue cuma mau nyawa lo. Ya udah, lo ke neraka aja. Wang Kang Tai, lo kasih apa ke adek gue? Bubuk darah ini barang bagus. Adek lo bakal pembuluh darahnya putus semua. Mati keluar darah dari 7 lubang hina. Tidak tahu malu. Makin lo pakai tenaga dalam, makin cepet lo mati cewek. Walaupun lo jago kungfu gimana, Wang Ye punya banyak cara. Cih cih cih, muka cantik lo. Badan langsing. Belum sempet Wang Ye mainin udah mati. Sayang banget ya. Trik receh mau bunuh gue. Bener-bener mimpi di siang bolong. Ini nggak mungkin. Ada trik apalagi, keluarin aja. Oke, lo yang bilang. Masih ada cadangan. Gue udah kasih sinyal ke Phoenix Hall. Pemimpin Phoenix Hall bakal segera datang. Yang lo panggil bantuan itu pemimpin Phoenix Hall. Betul, pemimpin Phoenix Hall itu. Jagoan legendaris yang terkenal. Pasti bisa bikin lo nggak bisa hidup. Nggak bisa mati. Yatou, buruan, sekarang pemimpin Phoenix Hall belum datang. Lo buruan kabur. Gimana takut kan? Wang Ye itu orang yang paling sayang sama cewek. Sekarang lo berlutut baik-baik melayani gue. Aku jamin kamu akan hidup sampai besok. Silakan cari bantuan. Aku ingin tahu di balik kasus pembunuhan keluarga Hua, ada berapa banyak dalang di balik layar. Pemimpin Phoenix Hall tiba. Kamu memanggilku untuk apa? Tuan Bai, ada seorang wanita yang tidak hanya melukai aku dan saudara-saudaraku, tapi juga menghina Anda. Anda harus membela aku dan saudara-saudaraku, jangan biarkan dia lolos. Siapa wanita itu berani begitu sombong? Biarkan aku yang menghajarnya. Tuan Bai, dia wanita ini, biarkan aku lihat wanita seperti apa. Kenapa Anda? Tuan Bai ini. Anda adalah pemimpin Phoenix Hall. Tidak, bukan.
Anda mendukung Wang Kangtai si brengsek ini. Tidak berani. Tuan Bai lawanlah. Anda benar-benar berani. Bawahan tahu salah. Tuan Bai kenapa? Anda berlutut pada wanita ini. Cepat bangun dan lawan. Tahukah Anda siapa dia? Tuan Bai, kenapa Anda memukulku? Dia bukan putri kecil keluarga Hua. Seperti kakaknya dia juga imut. Berlututlah, ulangi lagi. Seperti kakaknya dia imut. Apa? Imut. Sekali lagi apa? Brengsek Tuan Bai. Siapa dia sebenarnya Tuan Bai? Siapa dia sebenarnya? Dia adalah pemimpin Phoenix Hall yang sebenarnya. Ah, bukankah Anda pemimpin Phoenix Hall? Kenapa tiba-tiba jadi dia? Pemimpin selama 7 tahun. Dia telah membunuh musuh di perbatasan. Aku hanya menggantikan posisinya sementara. APA. Pemimpin telah membunuh musuh di perbatasan. Melindungi negara. Kalian brengsek. Tapi kalian menyiksa keluarganya. Sungguh pantas mati. Baiying, jangan lupa aku punya dukungan. Yaitu Tuan Len, jika Tuan Len marah. Darah akan mengalir di 9 provinsi. Menghancurkan bukit kecil Phoenix Hall kalian. Mudah sekali. Siapakah Tuan Lembah Len? Dia adalah Tuan Lembah Jueking kejam dan misterius. Metode yang digunakan sangat kejam. Tuan Istana Tua selalu berkultivasi tanpa keluar, para bawahan tidak berdaya. Bukan tandingannya bertahun-tahun. Hanya bisa tunduk pada kekuasaannya yang menakutkan. Tuan Lembah Jueking. Aku akan memberitahumu rahasia. 18 tahun lalu kita bersama dengan Tuan Lembah Len. Bersama-sama di Lembah Jueking. Membunuh orang tuamu dan lebih dari 10 pengawal. Darah mereka saat itu mengalir membanjiri tanah. Bau amis yang menyengat. Jadi kau benar-benar adalah orang bermuka setan dari tahun itu. Di tangannya tidak ada tato bunga plum. Katakan, siapa di antara kalian yang memiliki cap bunga plum di tangan? Lepaskan aku akan memberitahumu. Bunuh dia, orang dengan cap bunga plum akan kucari sendiri. Benar Tuan Lembah Len. Keluarga Huaku selalu berbudi luhur, tidak pernah berselisih dengan siapapun. Kenapa kalian membunuh keluargaku sampai hancur? Katakan. Kami hanya menjalankan perintah Tuan Lembah Len. Termasuk menghina keluarga Hua, juga atas perintahnya. Jadi dia. Amarah Tuan Lembah Len. Menodai 9 wilayah dengan darah amarahnya. Bukan sesuatu yang bisa kau tanggung begini. Kau bebaskan aku akan memohon padanya untuk mengampunimu. Mungkin kau masih punya kesempatan hidup. Nyawa Hua Qianwen ini masih belum pantas kau cemaskan. Sudah kubilang. Dendam darah yang kau berikan kepada keluarga Hua, aku pasti akan membalas 1000 kali lipat. Ah! Tusukan ini memotong bagian tubuhmu sebagai pembalasan atas pelecehan terhadap kakakku. Tusukan ini mematahkan kakimu sebagai balasan atas melumpuhkan kakak sulungku. Tusukan ini menusuk matamu sebagai balasan atas membutakan nenekku. Baiying, seret mereka ke balai hukuman. Jalani semua hukuman, potong tubuh mereka 1000 kali hingga mati untuk menghibur jiwa ayah ibuku dan belasan pengawal keluarga Hua yang telah meninggal. Baiklah. Ayah ibu putri durhaka Hua Qianwen kembali untuk menemui kalian. Ayah ibu. Tenang saja, putri sudah menemukan pembunuh kalian. Setelah menguburkan kakak, aku akan mencari Len Ruomei. Kalau tidak membalas dendam, Hua Qianwen bersumpah tidak akan menjadi manusia. Putriku, ibu mencari kamu dengan susah payah. Di mana kamu? Aku sangat merindukanmu. Selamat Tuan Len. Putri Anda telah ditemukan. Di mana dia? Seperti yang Anda duga, putri Anda masih hidup. Dan telah kembali ke rumah pengawal Hua. Apakah berita ini akurat? Benar-benar akurat. Wang Kangtai dikalahkan oleh putri Anda. Dan dibawa ke Departemen Hukuman Phoenix Hall. Selama ini aku membiarkan sisa keluarga Hua hidup. Hanya untuk menunggu putriku kembali. Sekarang putriku sudah kembali, sisa keluarga Hua. Masa kematian kalian telah tiba. Ya, 12 tahun yang lalu Hua Wanli. Orang munafik yang berlagak suci. Tidak hanya menodaimu saat kamu berlatih. Tapi juga mencuri putrimu. Memisahkan ibu dan anak. Meski membunuh seluruh keluarga Hua, tidak akan meredakan dendam Tuan Len. Dendam di hati Anda. Putriku Len Ruomei harus kembali ke sisiku. Tidak boleh ada hubungan lagi dengan keluarga Hua. Tuan Len, jika putrimu tidak mengakui Anda, tidak kembali ke sisimu bagaimana? Maka aku akan membunuhnya. Aduh, putri sulungku yang malang.
Siapa yang melakukan peti terbang di udara? Siapa yang melakukan peti terbang di udara? Ini adalah bendera hantu. Ketika bendera hantu muncul, tidak ada yang selamat. Bendera hantu terakhir muncul 16 tahun yang lalu. Sepertinya setan ini akan kembali mengotori lembah Jueking dengan darah. Cepatlah kita lari. Jangan lari. Putri kedua, sebenarnya apa yang terjadi? Nenek jangan takut, ada aku. Sebenarnya kalian siapa? Murid Lenruomei dari lembah Jueking. Tidak disangka dia datang sendiri. Baiklah, tidak perlu repot mencari lagi. Apa itu cinta di dunia ini? Yang membuat orang rela hidup dan mati. Hua Qiangang, Nenek Hua. Hari ini adalah hari keluarga Hua berkumpul di bawah tanah. Saya sudah menyiapkan 2 peti mati ini untuk kalian. Apakah kalian puas? Benar dia. Ternyata kamu adalah orang jahat yang merusak keluarga kami. Tuannya Wang Kangtai Lenruomei, keluarga kami tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu merusak kami? Lin Yuer, anak dari wanita itu. Tidak pantas bertanya padaku, kemarilah. Bunuh mereka berdua. Mencari mati. Dia adalah putriku. Putri, kamu tahu tidak, sudah 22 tahun. Ibu akhirnya menemukanmu. Cepat datang ke dekat ibu. Biar ibu bisa melihatmu dengan baik. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu adalah putriku yang aku kandung selama 10 bulan. Tapi selama lebih dari 20 tahun. Ibu hanya bisa memelukmu dalam mimpi. Mensimiu. Jangan ngomong sembarangan di sini. Bagaimana mungkin aku adalah putrimu? Kamu juga punya batu giok ini. Adalah nama Ibu Mei. Kamu menipuku. Kamu adalah putri kandungku. Adalah daging yang jatuh dari tubuhku. Meskipun aku menipu semua orang di dunia, aku tidak akan menipumu. Nenek aku adalah anak kandung ibuku, dia menipuku. Benar kan? Putri kedua kamu memang bukan anak kandung Yuer. Tapi kamu adalah anak yang dibawa ayahmu dari luar. Kami takut kamu merasa tidak adil. Jadi kami selalu merahasiakan ini. Apa? Nenek tua kamu masih punya hati nurani. Mau mengatakan kebenaran. Bagaimanapun juga, kamu punya hak untuk tahu asal-usulmu. Tapi nenek juga tidak menyangka. Ibu kandungmu ternyata adalah Lenruomei. Tidak bisa percaya begitu saja pada kata-kata Lenruomei. Ayahku adalah orang yang jujur dan sangat mencintai ibuku. Bagaimana mungkin dengan Lenruomei? Tapi justru orang-orang yang mengaku sebagai orang baik dari sekte terkenal, yang paling kejam saat menyakiti orang lain. Tidakkah kamu heran mengapa di dalam tubuhmu mengalir darah Phoenix? Karena kamu adalah darah dagingku, mewarisi darah Phoenix dariku. Bagaimana bisa ini terjadi? Semua bilang. Anak perempuan adalah baju hangat bagi hari seorang ibu. Ibu sudah susah payah. Baru menemukan baju hangatku. Kedepannya, tidak ada yang bisa mengambilmu lagi dariku. Anakku sayang, bisakah kamu memanggilku ibu? Tidak mungkin kamu membunuh ayah ibuku. Membunuh kakak perempuanku. Kamu adalah musuh bebuyutan keluarga Huaku. Aku tidak mungkin mengakui si iblis besar ini sebagai ibuku. Aku membunuh mereka semua hanya untuk mencari kamu, anakku. Ibu sudah sangat susah mencari kamu. Untuk mencariku. Kalau begitu ayah, ibu, dan kakak perempuan yang meninggal. Semua karena aku. Ibu membunuh mereka semua karena dipaksa oleh mereka. Ibu sebenarnya sama seperti kamu, bisa menggunakan darah Phoenix. Menjadi pemimpin Phoenix Hall. Semuanya salah Hua Wanli, dialah. Dia yang membuatku kehilangan segalanya, dia yang menyiksaku sampai seperti ini. Tapi yang lain tidak bersalah, kamu tidak seharusnya. Tidak bersalah, jangan lupa. Aku yang menjadi korban, apakah aku tidak bersalah? Bertahun-tahun tidak ada yang peduli padaku. Aku merindukan hari demi hari, berharap anakku bisa mengerti, peduli dan memahami aku. Tapi apa hasilnya? Kamu bahkan tidak mau memanggilku ibu. Hati ibu sangat sakit. Aku yang paling malang hidupku sangat menderita.
Biarkan mereka merasakan penderitaanku tidak seharusnya. Qian Wen. Jangan balas dendam. Jangan hidup untuk kebencian. Tidak heran ayah sebelum meninggal menyuruhku jangan balas dendam, ternyata begini. Anakku, sekarang kamu mengerti penderitaan ibu. Bukan aku tahu kamu membenci aku. Aku hanya meminta kesempatan untuk menebus kesalahanku padamu. Menebus Lan Ruomei. Kamu tahu nggak seberapa baik kakakku padaku? Penebusanmu bisa mengubah fakta bahwa dia dipermalukan. Bisa membuatnya hidup kembali. Kamu bilang pakai apa kamu menebus? Dia cuma anak Lin Yuer. Tidak layak disayangi anakku. Kamu masih belum mengerti ya, seluruh keluarga Hua, dari dalam sampai luar. Semua brengsek yang memisahkan kita. Mereka pantas mendapat hukumannya. Lan Ruomei, kamu nggak ngerti arti keluarga. Karena kamu memang gila. Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu mau kembali padaku? Nenek dan kakaklah keluargaku. Aku nggak akan pernah meninggalkan mereka. Sepertinya keluarga Hua yang merusakmu. Selama masih ada orang Hua yang hidup, kamu nggak akan kembali padaku. Jadi, sisa keluarga Hua harus segera mati. Lan Ruomei, kamu mau membunuh mereka. Kecuali melangkahi mayatku dulu. Nenek mati nggak apa-apa, tapi kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Kalau nggak aku, nggak punya muka ketemu kamu, orang tua dan kakak yang sudah meninggal. Adik kakak sudah puas bisa lihat kamu kembali dengan selamat. Yang penting kamu bisa hidup dengan baik. Hidup mati kakak nggak penting. Kakak, kita baru aja bisa berkumpul lagi. Siapapun nggak boleh memisahkan kita. Dan aku sudah bilang, kalau nggak balas dendam orang tua, aku Hua Qian Wen bersumpah nggak pantas disebut manusia. Kalian masih nunggu apa? Cepat masukkan mereka ke peti mati kubur hidup-hidup. Nenek. Kamu kejam sekali. Anak mengakui ibu itu sudah sewajarnya, malah kamu yang bilang. Mengakui ibu itu kejam, paku mati mereka. Kakak, nenek. Jangan selamatkan mereka, aku satu-satunya keluargamu. Lan Ruomei keluargaku di dunia ini. Cuma nenek dan kakak, dan dari awal sampai akhir. Aku cuma mengakui satu orang sebagai ibu, yaitu Lin Yuer. Kamu jangan harap aku akan memanggilmu ibu. Kamu malah sebut nama wanita itu sekarang. Apakah kamu sengaja ingin membuatku marah? Jika kamu benar-benar menganggapku sebagai anakmu, kamu seharusnya tidak membunuh keluargaku. Alasan aku mau menerima 2 tamparan dan 1 tendanganmu tadi adalah untuk membalas budi karena kamu telah melahirkanku. Sekarang antara kita hanya ada hubungan musuh. Nenek, kakak. Kakak-kakak. Anakku yang baik. Tentu saja aku tidak akan menyia-nyiakan keluargamu. Jadi peti mati dan paku baja ini aku pilih yang terbaik. Dari kayu besi Tianshan dan besi ajaib Jiu Tian. Di tempat dengan sempurna, menunggu kamu membukanya dengan susah payah. Ketika itu nenek dan kakakmu sudah mati lemas. Nenek, kakak, bertahanlah. Aku akan menyelamatkan kalian meski harus mati. Jika kamu terus menabrak seperti ini, mereka belum mati. Kamu sudah mati kehabisan darah. Lan Ruomei. Jika nenek dan kakakku mati hari ini, aku pasti akan mengakhiri hidupmu bersamaku. Seorang anak yang tidak mengakuiku tidak ada gunanya. Taishan, bunuh dia.
Aku tahu kamu sangat kuat. Kenapa tidak melawan? Siapa dia? Kenapa terasa sangat familiar? Kamu adalah Jenderal Kuoju, dan juga pemimpin Phoenix Hall memukulnya sampai mati. Bukankah itu sangat mudah? Apakah kamu menyadari bahwa dia sangat mirip dengan seseorang? Ayah seharusnya sudah mati, mungkin hanya mirip saja. Dia tidak mungkin ayah. Bagaimana kamu tidak hanya membunuh ibumu, tapi juga ayahmu? Lan Ruome, apa yang sebenarnya terjadi? Ayahmu Hua Wanli sebenarnya tidak mati. Selama ini keluarga Hua yang disembah hanyalah seorang anak buahku yang menyamar sebagai Hua Wanli. Benarkah dia ayah? Aku adalah anakmu Qian Wen. Aku adalah harta karunmu. Ayah kamu tidak ingat aku lagi. Baiklah, turunkan dia. Baik, Tuan. Lihat aku baik-baik, kamu benar-benar tidak mengenaliku lagi. Aku adalah anakmu. Jangan buang-buang tenaga. Dia sekarang adalah mesin pembunuhku. Tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Bagaimana mungkin dia mengenalimu? Apa yang kau lakukan pada ayahku? Apa yang kau lakukan selama 16 tahun? Setiap hari aku menyiksanya, mengubahnya. Melatihnya menjadi mayat hidup yang hanya menuruti perintahku. Mayat hidup yang hanya menuruti perintahku. Mayat hidup yang hanya menuruti perintahku. Mengapa kau melakukan ini padanya? Dia menghancurkan hidupku, membiarkannya hidup dalam siksaan. Bukankah itu seharusnya? Lan Ruome, aku akan membunuhmu. Ingin membunuhku kecuali kau membunuhnya dulu. Kalau tidak, dia pasti akan melindungi tuannya sampai mati. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku satu-satunya keluargamu. Kembalilah padaku, segalanya milikmu. Kembali padamu biar aku jadi penyihir sepertimu. Oh. Sejak kau membunuh keluargaku, kau sudah pasti bukan lagi keluargaku. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Nenek dan kakakmu sekarang sudah tertanam di peti mati. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, kau harus membunuh ayahmu, si anjing penghalang. Bunuhlah ayahmu. Tidak, aku tidak bisa melukai ayahku. Apa kau ingin nenekmu dan kakakmu mati? Atau ingin ayahmu mati? Kau sendiri yang pilih. Penyihir terkutuk, kau benar-benar gila. Bangunlah, ayah. Ayah, apakah kau lelah? Ayah tidak lelah. Ayah menggendong permata keluarga Hua. Bagaimana mungkin lelah? Ayah mencintai Qian Wen. Qian Wen juga mencintai ayah. Ketika Qian Wen besar nanti, pasti akan berbakti pada ayah. Baik, Ayah. Berharap Qian Wenku cepat besar. Nenek kakak kalian bertahanlah. Aku datang menyelamatkan kalian. Ayah kaisar musuh dari pulau itu juga takut pada Jenderal Hua. Berani sekali menyerang kerajaan besar kami hanya karena Jenderal Hua pulang kampung untuk mengunjungi keluarga. Menurutku ini sungguh tidak tepat. Semoga ayahanda mempertimbangkan kembali. Dia bukan hanya seorang wanita, tapi juga sisa dinasti sebelumnya. Prestasinya melampaui tuannya, pasti akan memberontak di masa depan. Harus segera disingkirkan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Tapi Jenderal Hua memiliki jasa perang yang besar, setia dan berani. Prestisenya di masyarakat sangat tinggi. Menghukum mati dia hanya akan memicu kemarahan rakyat ayahanda. Setelah dia meninggal, aku akan mengumumkan ke seluruh negeri bahwa Jenderal Hua meninggal karena sakit. Lalu membangun makam mewah untuknya. Memerintahkan berkabung nasional selama 3 tahun. Rakyat tidak akan curiga lagi. Tapi, Tidak ada tapi, Hua Qianwen harus mati. Kalau tidak, kamu juga tidak perlu kembali. aku mengerti. Aku patuh pada perintah.
Pangeran ketujuh. Kamu akhirnya sadar, aku sangat khawatir, kamu tahu tidak? Apakah kamu yang menyelamatkanku? Nenek dan kakakku bagaimana? Tenang saja. Mereka baik-baik saja, istirahat beberapa hari pasti sembuh. Kenapa kamu bisa ada di sini? Mengingat aku sudah menyelamatkan nyawamu. Bisakah kamu jawab pertanyaanku dulu? Pertanyaan apa? Kita sudah berperang bersama selama 7 tahun. Menghadapi bahaya bersama, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu sebenarnya seorang wanita? Air. Di kemah tentara ada peraturan. Wanita tidak boleh ikut berperang. Jadi aku. Wajar saja. Kamu tidak pernah mandi bersamaku. Setiap tidur selalu di bagian paling dalam. Dan tidak mau aku memelukmu saat tidur. Muka kamu merah. Aku baru pertama kali melihatmu tersipu. Lumayan cantik juga. Pangeran ketujuh, maafkan aku. Aku tidak seharusnya berbohong padamu bahwa aku seorang pria. Aku sama sekali tidak peduli kamu menipuku. Kedepannya kamu juga jangan selalu memanggilku Pangeran Ketujuh. Pangeran Ketujuh lagi. Panggil saja aku Li Sundao. Aku akan memanggilmu Hua Qianwen. Kita bukan lagi Pangeran Ketujuh dan Jenderal Hua, tapi Li Sundao dan Hua Qianwen. Baiklah. Qianwen, apakah kamu masih ingat janji yang kamu berikan padaku? Janji apa? Bagaimana bisa kamu lupa? Jika kamu punya adik perempuan, nikahkan dia denganku. Tapi aku tidak punya adik perempuan. Kamu punya. Aku tidak punya adik perempuan. Sekarang bukankah kamu adik perempuannya? Aku. Jangan coba-coba mengingkari, aku beritahu kamu, janji seorang pria tidak bisa ditarik kembali. Aku Li Sundao pasti akan menikahimu. Ah, tidak. Kamu kan Pangeran Ketujuh yang terhormat. Lagi pula, ayahmu jika tahu aku adalah sisa dari dinasti sebelumnya, ikut berperang bisa membiarkanku hidup. Sudah merupakan anugerah besar. Bagaimana mungkin menyetujui pernikahan kita? Biarkan aku hidup lebih lama, cari wanita lain. Apa susahnya? Maka aku yang akan menjadi raja negara Dayan. Aku bilang menikahi siapa, yang menikahi siapa. Kamu jadi raja. Bagaimana? Kamu pikir aku tidak bisa jadi raja? Ayahmu kurang memiliki bakat besar. Pangeran mahkota sombong dan lemah. Di antara para pangeran, kamu yang paling menonjol. Kamu jadi raja adalah berkah bagi Dayan. Hanya saja apa? Hanya saja kamu kan benci istana, tidak tertarik dengan kekuasaan. Sekarang kenapa tiba-tiba? Sebelumnya aku memang tidak punya keinginan atas tahta. Tapi sekarang aku ingin melindungimu. Melindungiku. Li Sundao, aku rasa kamu tidak biasa. Kenapa tiba-tiba kamu datang ke kota bunga? Dan kebetulan menyelamatkanku. Kenapa tiba-tiba kamu datang ke kota bunga? Dan kebetulan menyelamatkanku. Aku tentu mencari adik Jenderal Hua, lalu menikahinya. Kamu jangan ngomong sembarangan. Aku bicara yang sebenarnya, kalau bohong, biar petir menyambar. Oh ya. Kamu menyelamatkan kami, bagaimana dengan ayahku? Dia dibawa oleh ibumu. Wanita itu bukan ibuku. Qianwen. Tidak peduli Len Ruomei. Apakah dia ibumu yang sebenarnya? Meskipun dia melahirkanku, tapi keluarga Hua yang membesarkanku. Memberiku kehangatan keluarga, sedangkan dia membunuh ibu angkatku dan kakak perempuanku. Dia adalah musuh keluarga Hua. Aku hanya membencinya. Qianwen, kurasa semua ini mungkin bukan keinginannya. Apa maksudmu? Saat aku bertarung dengannya, kulihat dia tidak stabil. Seperti ada dua orang berbeda dalam tubuhnya, yang terus berganti. Anakku, anak yang tidak mengakuiku. Tidak ada gunanya dibiarkan. Bagaimanapun juga, aku harus menyelamatkan ayah darinya. Tapi ayah kehilangan akalnya. Bagaimana bisa menyelamatkannya? Kurasa ayahmu mungkin mengenalimu. Mengenaliku. Hati-hati.
Berani sekali. Kamu berani sekali tanpa perintahku. Berani bertindak sendiri. Jenderal Hua terluka parah sekarang adalah waktu terbaik untuk menyingkirkannya. Kamu mengajariku. Bawahan tidak berani. Hanya saja bawahan ingin mengingatkan Pangeran Ketujuh. Jangan lupa perkataan Raja. Dia diutus oleh Raja. Raja dia. Qian Wen, kamu adalah jenderal besar yang tak tergantikan di kerajaan Dayan. Ayahku hanya sesaat bingung. Kamu tenang saja, sembuh. Ayah akan saya hadapi. Len Ruomei dari keturunan Phoenix. Hua Qianwen lahir dengan Kunikan. Memiliki takdir Phoenix yang langka. Menghadapi kematian untuk hidup api ungu menyala. Pasti memimpin Shen You menggetarkan dunia. Selama Hua Qianwen hidup, kita takkan pernah bisa menaklukkan Dayan. Jangan khawatir, Tuan bawahan pasti segera membunuh Hua Qianwen. Dayan tak boleh memiliki jenderal pilar negara. Selama ini kami mengirim banyak prajurit. Tapi semua dikalakan oleh Hua Qianwen Shaoquan. Jangan terlalu percaya diri. Lalu apa yang harus bawahan lakukan? Ada pepatah kuno kerang bertarung. Dan nelayan yang nantang. Cari cara agar mereka saling membunuh. Biarkan Hua Qianwen terluka parah. Setelah dia lelah baru saya bunuh. Tuan bijaksana. Tuan pasti akan berhasil. Master Len. Saya dengar Hua Qianwen menolak mengakui ibunya. Dia bertarung denganmu dan kau memberinya ampun. Anak muda itu yang menyelamatkannya. Master Len, kalau bukan karena kebaikanmu, anak kecil itu takkan bisa mengalahkanmu. Sepertinya, Master Len masih sulit melepaskan. Master Len, saya dengar keluarga Hua sudah tahu keberadaan Hua Qianwen. Mereka sengaja menyembunyikannya, agar kalian tak bisa bertemu. Anak-anak keluarga Hua mati saja. Selama mereka tak mati, anakmu takkan pernah kembali padamu. Jadi apa yang harus kau lakukan? Saya bunuh mereka. Kalau anakmu tak mengakui kamu, Maka saya bunuh dia dulu. sangat bagus. Tunggu saya kembali. Saya pasti akan melindungimu. Nona kedua buruk paman keluarga Hua Membawa orang-orang untuk merebut Biaoju. kakak sudah bertarung dengan mereka. Apa? Hua Qiangang, aturan keluarga Hua menyatakan, yang terkuatlah yang menang. Baru bisa menjadi kepala keluarga Hua. Memimpin kantor pengiriman Hua hari ini. Anakku Baocheng. Pasti akan mengalahkanmu di atas panggung ini. Menjadi kepala keluarga Hua yang baru. Memimpin kantor pengiriman Hua. Ketika Wang Kong Tai datang setiap hari untuk membuat masalah. Kalian semua menghindar. Sekarang ingin merebut kembali kantor pengiriman. Mimpi kalian. Kantor pengiriman Hua Qiangang hampir bangkrut. Bagaimana kamu masih berani terus menguasai kantor pengiriman Hua Baocheng? Kemampuanmu jauh di bawahku. Dari mana kepercayaan dirimu bisa mengalahkanku? Hanya dengan ini kepercayaan diriku. Bagaimana kamu juga punya obat ini? Pertarungan dimulai sekarang. Hahaha. Kantor pengiriman ini, kamu serahkan atau tidak? Kantor pengiriman Hua tidak boleh diserahkan ke tangan orang jahat seperti kamu. Baocheng patahkan kakinya juga. Lihat bagaimana dia masih bisa keras kepala. Hahaha semuanya. Keluarga Hua hari ini menentukan kepala keluarga dengan kekuatan. Aku Hua Baocheng mengalahkan Hua Qiangang. Tapi dia melanggar ajaran leluhur. Menolak menyerahkan kantor pengiriman. Aku hari ini akan menghukumnya dengan hukum keluarga. Semoga para senior menjadi saksi untukku.
Hua Baocheng, kamu berani sekali. Kakak, bangun. Kamu wanita dari mana? Kamu bukan keluarga Hua. Urusan keluarga Hua tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tahu diri cepat pergi. Aku anak perempuan Hua Wanli Hua Qianwen. Urusan keluarga Hua pasti aku urus. Omong kosong, Hua Qianwen. 16 tahun yang lalu sudah mati. 16 tahun yang lalu aku beruntung lolos dari maut. Katanya keluarga Hua menghormati kekuatan. Hua Baocheng adalah pecundangku, maka aku adalah kepala keluarga Hua. Kamu wanita. Tidak berhak menjadi kepala keluarga Hua. Wanita kenapa? Wanita juga bisa membela negara. Tidak ada di antara kalian yang lebih kuat dariku. Aku mengambil alih kantor pengiriman menjadi kepala keluarga. Dengan alasan yang sah sekarang aku akan, atas nama kepala keluarga Hua, memerintahkan kalian untuk bersujud dan meminta maaf kepada kakakku. Jika tidak, kalian melanggar ajaran leluhur dan akan dihukum sesuai aturan keluarga. Hua Qianwen. Serangan licikmu tadi tidak sah. Mari kita bertarung lagi. Kali ini aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Dan dengan rela menyerahkan kantor pengawal. Ayo. Hua Baocheng, cepatlah berlutut dan hormati kepala keluarga yang baru. Xiao Kuan, cepat selamatkan aku. Xiao Kuan, wanita ini memukulku. Kau harus membelaku orang tak berguna. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa kau atasi. Kalian orang Dayan memang. Lebih baik cepat pasang papan nama ini di kuil keluarga Hua dan sembahyang dengan tulus setiap hari. Xiao Kuan, benar kita semua orang sakit. Hua Baocheng, kau malah bersekongkol dengan orang Shandao dan melupakan leluhur dan menghina kita orang Dayan bersamanya. Apakah kau masih layak disebut orang Dayan? Apa maksudmu persekongkol? Xiao Kuan adalah ahli bela diri terbaik dari Shandao. Cukup dia menginjakkan kaki, seluruh Dayan akan gemetar. Dia adalah sekutu yang sengaja aku undang untuk merebut kembali kantor pengawal. Benar kan, Xiao Kuan? Benar sekali. Anjing Shandao, cepat bawa papan namamu yang jelek itu dan pergi dari Dayan kita. Jangan buru-buru. Pertunjukan baru saja dimulai tidak lama lagi. Aku akan membuatmu berlutut di depan papan nama ini dan memanggilku kakek. Lalu menelan 4 kata ini. Dengan rela, Xiao Kuan. Ide Anda benar-benar brilian. Tubuh kecil, mulut besar. Kalian orang Shandao selalu sombong seperti ini. Anjing Shandao, pergi dari Dayan kita. Baka. Tunggu, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah bisa bertemu ayahmu lagi. Apa maksudnya ayahku ada di tanganmu? Tuan Len, saatnya muncul bersama anjingmu. Tuan Len, keluarga Hua hari ini sudah berkumpul semua, ayo bertindak cepat. Aku akan membunuhmu. Tuan Xiao Kuan, ada apa ini? Bukankah dia sudah menjelaskannya dengan jelas? Panggung ini adalah tempat pemakaman keluarga Hua. Tempat kematianmu. Tuan Xiao Kuan, Anda tidak bisa melakukan ini. Kita adalah sekutu. Kami mengikuti perkataanmu untuk merebut biro ini. Anda tidak bisa mengkhianati kami seperti ini. Kalian orang-orang Dayan. Hanya sekelompok orang lucu, tidak pantas menjadi sekutuku. Tuan Len, bunuh mereka. Bunuh semuanya.
Len Ruomei, kamu jangan coba-coba menyakiti keluargaku lagi. Keluarga aku adalah keluargamu. Mengerti? Kamu bukan keluargaku di mataku. Kamu adalah seorang wanita iblis yang haus darah. Taishan, tunggu apa lagi? Bunuh dulu anak durhaka ini. Li Sundao memberitahuku. Di lembah Jueking kamu mengenaliku. Kamu mengenaliku bukan? Lihat aku baik-baik. Aku adalah harta karunmu. Xiao Qian, nenek dan kakak selalu menantikanmu pulang. Kami sangat merindukanmu. Apakah kamu tidak merindukan kami, ayah? Dia memanggil ayah tapi pamanku Hua Wanli. 16 tahun yang lalu bukankah sudah meninggal? Taishan, jangan berhenti. Ayah, cepat bangun. Ah, dia. Dia benar-benar Hua Wanli. Dia ternyata tidak mati. Bagaimana kakak kedua bisa berubah menjadi seperti ini? Seperti mesin pembunuh. Bahkan tega membunuh anaknya sendiri. Baiklah ayah. Menunggu Qianwenku. Cepat besar. Ayah. Aku adalah harta karunmu, Qianwen. Ini di mana? Taishan. Kamu sedang apa? Kamu bilang tidak akan pernah menyakitiku. Xiao Qian. Turunlah. Apa kamu takut? Ayah. Kusariketake. Ayah akan menangkapmu. Ayah tidak akan pernah menyakitimu. Ayah, kamu baik sekali. Xiao Qianku. Ayah, akhirnya kamu mengenaliku. Xiao Qian. Apakah ayah tadi menyakitimu? Ayah sudah bilang tidak akan pernah menyakitimu, Xiao Qian. Apakah ayah tadi menyakitimu? Ayah sudah bilang tidak akan pernah menyakitimu. Kamu akhirnya ingat. Ayah minta maaf padamu. Ayah, apapun yang kamu lakukan padaku, kamu selamanya ayahku. Taishan, beraninya kamu berubah kembali menjadi pria Hua Wanli itu. Kamu percaya tidak aku akan membunuhmu? Len Ruomei. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh ayahku sedikit pun. Mari kita lihat apakah kamu bisa melindunginya. Karena kamu tidak mau menjadi putriku, aku juga tidak akan membiarkanmu menjadi putri Hua Wanli. Jadi kamu harus mati. Dengan begitu kamu tidak akan menjadi putri siapa-siapa. Walaupun kamu membunuhku, aku tetap putri Hua Wanli dan Lin Yuer. Jangan, Len Ruomei. Harimau tidak memakan anaknya sendiri, dia adalah putrimu sendiri. Bagaimana kamu tega membunuh putrimu sendiri? Hua Wanli, apa hakmu menanyakan ini padaku? Jangan mendekat atau aku akan memutus lehernya. Len Ruomei, jangan membuatku semakin membencimu. Kamu sudah sangat kubenci. Apa bedanya lagi? Kalau bukan karena kamu mencurinya dulu, putriku tidak akan mengakui Lin Yuer itu sebagai ibunya. Aku. Walaupun kamu ayah Xiao Qian, tapi Xiao Qian adalah anak yang kuperjuangkan untuk melahirkannya. Kamu tidak hanya menyakitiku tapi juga memisahkanku dari putriku selama 22 tahun. Memotongmu 1000 kali. Tidak akan cukup untuk menghilangkan kebencianku padamu. Kesalahpahaman antara kita terlalu dalam. Xiao Qian. Dia bukan anak kandungku. Aku juga tidak mencurinya. Tapi dulu jelas-jelas kamu yang memperkosaku. Di hutan bambu matamu ditutup. Orang yang berhubungan denganmu bukan aku, tapi adikku Hua Wanxing. Dia sendiri yang memberitahuku. Percayalah padaku, Xiao Qian. Kamu dan Hua Wanxing adalah orang tua kandungnya. Ayah, kamu baik-baik saja kan? Kamu bohong padaku ya kan? Hua Wanli, pasti kamu bohong padaku ya kan? Tuan Len. Hua Wanli itu pandai bicara.
Jangan sampai kamu tertipu olehnya, aku bersumpah. Semua yang kukatakan benar. Malam itu di hutan bambu belakang gunung. Shisyong itu kamu tidak pergi. Shisyong, kamu sedang apa? Shisyong, kamu sudah punya keluarga. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku bersumpah. Setiap kata yang kuucapkan benar. Jika ada yang fiktif, biar aku disambar petir. Jika ada yang fiktif, biar aku disambar petir. Bagaimana bisa seperti ini? Xiao Qian benar-benar bukan aku yang mencurinya. Malam itu aku baru pulang dari mengantar barang. Aku menemukan adikku dibunuh diam-diam. Sebelum meninggal, dia memberitahuku tentang malam di hutan bambu itu, dan memintaku untuk merawat Xiao Qian dengan baik. Karena itu aku mencarimu tapi aku menemukanmu. Tidak hanya tidak menginginkan Xiao Qian, tapi juga menyuruh Nenek Wang untuk mencekiknya. Aku menyelamatkan nyawa anak ini, membawanya pulang, dan membesarkannya bersama Yu'er. Yu'er sangat menyayangi Xiao Qian. Menganggapnya lebih dari anak kandungnya sendiri. Bagaimana mungkin dia adalah darah dagingku? Bagaimana mungkin aku menyuruh Nenek Wang membunuhnya? Tidak. Dulu Nenek Wang yang memberitahuku. Anak itu dicuri olehmu. Nenek Wang pasti disuap. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Apa tujuannya? Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata selama ini, aku selalu salah membenci orang. Tidak hanya menghancurkan keluarga kakak seperguruanku, tetapi juga membuat putriku membenciku dengan sangat. Siapa sebenarnya? Siapa yang merancang tipu muslihat ini untuk menghancurkan aku? Siapa? Adik seperguruan. Selama ini, kamu telah membuatku sangat menderita. Kakak seperguruan, tahukah kamu? Dulu kamu adalah pahlawan besar, yang paling kukagumi dalam hatiku. Tetapi semuanya berubah setelah malam di hutan bambu. Jadi aku tidak rela aku menggunakan nama kebencian untuk mengubahmu menjadi mesin pembunuh dan menahanku di sisiku. Dulu di lembah Jueking, kamu seharusnya membunuhku dengan satu tebasan pedang. Apakah kamu masih belum mengerti? Jika aku benar-benar bisa membencimu sepenuhnya, aku tidak akan merasa begitu menderita lagi. Aku tahu aku telah bersalah padamu. Yang seharusnya meminta maaf adalah aku. Aku selama ini tidak bisa melepaskan pahlawan besar itu. Dan tanpa sadar masih mencintainya. Sekarang aku mengerti dari awal sampai akhir. Pahlawan besar itu tidak pernah menjadi milikku. Tapi cintaku adalah nyata. Dan kebencianku padanya juga nyata. Hanya bisa menyalahkan takdir yang bermain. Adik seperguruan, aku hanya orang biasa. Aku hanya ingin hidup biasa bersama Xiao Qian dan mereka. Maafkan aku. Aku bukan pahlawan besarmu. Bertanya apa itu cinta di dunia ini? Yang membuat orang rela hidup dan mati. Xiao Qian. Kamu benar. Aku tidak layak menjadi ibumu, aku telah membunuh ibu angkatmu. Dan menghancurkan kakakmu, aku adalah seorang penjahat. Dan harus membayar nyawaku untuk mereka. Adik seperguruan, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Ini adalah hukuman yang pantas untukku. Kamu belum bersujud dan meminta maaf di depan makam ibuku dan kakakku. Jangan mati dengan mudah seperti ini. Aku telah membawa terlalu banyak penderitaan padamu. Maafkan aku. Aku harap setelah aku mati, kamu bisa melupakan aku. Dan menjadi orang yang bahagia. Rasa sakit yang kamu berikan padaku, aku tidak mungkin melupakannya. Jadi aku tidak mungkin melupakanmu. Kematian bagiku adalah sebuah kelegaan. Tapi bisakah kamu melihat? Aku telah mencari kamu selama 22 tahun. Dan merindukanmu. Memanggilku ibu bolehkah?
Xiao Qian. Selama 22 tahun setiap malam, aku mendengar kamu memanggilku ibu dalam mimpiku. Aku berharap sebelum aku mati, mendengar kamu memanggilku ibu hanya sekali. Aku bisa pergi dari dunia ini dengan senyuman. Cukup jangan bermain sandiwara di depanku. Tentang kasih sayang ibu dan anak. Apa maksudmu? 22 tahun yang lalu Lord Baye meramalkan. Kelahiran si Zirang Dengan Nasib Phoenix yang Langka sekali dalam sejuta tahun. Yang akan mengubah nasib negara Dayan. Dia mengirimku untuk mencari dan membunuh bayi itu. Kamu yang menyuap Mama Wang untuk membunuh putriku. Benar jika bukan karena Hua Wanli muncul dan merusak rencanaku. Sekarang Dayan tidak akan memiliki Jenderal Pilar Negara. Dan Kekaisaran Shandao akan sudah menguasai Dayan dan mendominasi 9 wilayah. Selama ini kamu memanfaatkanku, tujuannya adalah untuk membunuh putriku. Membunuh putriku. Siapa yang menyuruh putrimu begitu hebat? Jika kamu tidak membunuhnya, bagaimana kami bisa membunuhnya? Kalian tidak bisa membunuhku di medan perang. Jadi kalian menggunakan tangan orang tuaku untuk menyingkirkan. Kalian orang Dayan. Bukan sanggap mengermati bakti pada orang tua. Ini adalah cara terbaik untuk menyingkirkanmu sebagai jenderal pilar negara. Kamu tidak tahu malu. Aku punya yang lebih tidak tahu malu. Penjahat Shandao, aku akan membunuhmu. Ingin membunuhku? Tanyakan dulu pada ibumu yang tercinta. Apakah dia setuju? Apa yang kau lakukan pada ibuku? Aku sudah menyiapkan racun baru yang baru saja aku ciptakan. Setelah masuk ke aliran darah, racun itu akan segera mengendalikan pikirannya. Dan dia akan menuruti semua perintahku. Jahat dan hina. Jahat. Bukankah ada pepatah di negara kalian yang bilang tak ada kejantanan tanpa racun? Benarkan Tuan Len, cepatlah. Bunuh putri kesayanganmu untukku. Baik, Tuan. Sadarlah. Jangan biarkan dia mengendalikanmu. Ibu. Xiao Qian. Apa yang kau panggil aku? Ibu. Xiao Qian, kenapa aku lagi-lagi menyakitimu? Apa yang terjadi padaku? Kau dikendalikan pikirannya oleh Xiao Kuan Wulang dengan racun ajaibnya. Bagaimana mungkin aku menyakitimu lagi? Ibu, ini bukan salahmu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Xiao Qian putriku. Ibu sudah menunggu kata-kata ini selama 22 tahun. Lepaskan ibuku. Jangan mendekat, atau aku akan menembak kepalanya. Xiao Kuan Wulang, kalau berani tembak saja. Ini kata-katamu sendiri. Tidak, jangan tembak. Apa yang kau inginkan untuk melepaskan ibuku? Itu tergantung pada sikapmu, kemarilah. Cepat bawa hadiah yang sudah aku siapkan. Untuk Jenderal Kuoju. Apa yang kalian lakukan? Jika kau benar-benar ingin menyelamatkannya, maka kau harus menjalani hukuman 5 racun api. Aku ingin kau berlutut dan merangkak ke sini untuk membuktikan bakti anakmu. Xiao Kuan Wulang, kau akan mati mengenaskan. Masih tidak mau berlutut? Xiao Qian, jangan berlutut. Jika kau berlutut, kau akan mati. Tidak berlutut juga tidak apa-apa. Tapi kamu tidak akan mendapatkan penawarnya. Tidak bisa menyelamatkan ibumu. Apakah jika aku berlutut kamu akan membebaskan ibuku? Jenderal Kuoju. Suaramu terlalu kecil, aku tidak bisa mendengar. Cepat merangkak ke sini, datang ke sini dan bicara. Ibu, aku datang untuk menyelamatkanmu. Xiao Qian, jangan. Qian Wen. Jenderal Kuoju yang tak terkalahkan. Sekarang berlutut di hadapanku. Negara Dayanmu akan segera hancur. Xiao Qian, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Jika terjadi sesuatu padamu, aku juga tidak akan hidup. Kita akan menjadi ibu dan anak di kehidupan berikutnya. Ibu, jangan menangis. Aku tidak sakit. Xiao Qian. Ibu. Jangan menangis, aku tidak sakit.
Xiao Qian, biarkan aku mati. Jika aku mati, Xiao Qian tidak akan menderita. Jangan, Ibu. Tolong jangan menyakiti dirimu lagi. Aku merasa sakit hati melihatnya. Siapa yang menyuruhmu berdiri? Apakah kamu ingin ibumu mati, HM? Jangan pukul aku berlutut, jangan sakiti ibuku. Jenderal Hua, aku ingat di negara Dayanmu, ada 24 bakti. Sekarang kamu bisa disebut bakti ke-25, yaitu berlutut untuk menyelamatkan ibu. Xiao Qian. Tahukah kamu hati ibu sekarang sakit seperti terpotong oleh banyak pisau. Ibu, mohon jangan pedulikan aku lagi. Aku sebagai Jenderal Kuo Ju dari Dayan tidak bisa melindungi ibuku sendiri. Apalagi melindungi ratusan juta rakyat Dayan. Datang jangan. Baiklah, berikan aku penawarnya. Tidak bisa. Drama ibu dan anak yang saling menyakiti ini, aku belum puas menontonnya. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan penawarnya padamu? Sekarang kamu berlutut di hadapan ibuku dan meminta maaf dengan tunduk. Dengan begitu aku masih bisa memberimu jenazah utuh. Membuatku takut setengah mati. Apa sih berlutut untuk menyelamatkan ibu itu? Itu hanya cara saya untuk menyiksamu. Kamu dalam keadaan seperti ini, apa hakmu untuk membunuhku? Seharusnya aku yang memberi kamu mayat utuh. Maka matilah kamu. Mati. Tuanku Len, cepat bunuh dia. Bunuh dia. Ibu, apakah ibu melakukan kesalahan lagi? Ibu jangan khawatir, selama aku ada ibu tidak akan lagi dimanfaatkan oleh bajingan Shandao. Shandao ingin menguasai Dayan. Itu hanya mimpi di siang bolong. Ibu tidak pernah menyangka putriku akan menjadi orang yang begitu hebat. Dayan dijaga olehmu adalah berkah bagi rakyat. Ibu bangga padamu. Ibu, jika bukan karena ibu melahirkanku, bagaimana mungkin Dayan memiliki jenderal pilar negara? Aku seharusnya tidak mengatakan, aku benci ibu melahirkanku. Apa yang kalian tunggu? Cepat keluarkan jurus andalan. Cepat suruh mereka mundur. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Ketua Hua, dengan satu perintah dariku, mereka akan menembak putrimu yang manis. Akan menjadi sasaran tembak mereka, kalau tahu diri. Cepat lepaskan aku. Ayah, jangan lepaskan, hanya beberapa senjata rusak. Tidak akan bisa melukaiku. Jenderal pilar negaraku. Setelah kamu kembali ke Huacheng, kamu terlalu banyak menangis. Matamu tidak berfungsi dengan baik. Cepat, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik senjata di tangan mereka. Adalah yang terbaru dari negara sini. Peluru berongga super kuat, kekuatannya sangat besar. Bisa menembus sebuah gunung. Bahkan jika kamu sangat hebat, tidak akan bisa menahan serangan dari begitu banyak peluru berongga. Takutkan benar. Ada yang lebih menakutkan. Peluru berongga super, begitu masuk ke dalam tubuh, akan menghasilkan efek ledakan yang sangat besar. Korban akan mati dalam penderitaan yang sangat. Ketua Hua, sepertinya kamu tidak percaya kata-kataku. Ya, maka aku akan di tempat ini memilih dua orang secara acak untuk memperlihatkan. Kamu dan kamu. Jiangon, Tuan Xiaoquan. Anda mencari Huacheng Gangdan, Len Ruameya. Kami adalah anjing setia, Anda tidak boleh. Wang lepaskan, Tuan Xiaoquan. Kalian cari mati, jangan libatkan kami. Penampilan kalian sangat memuaskan, bisa melayani Tuan Xiaoquan. Adalah kehormatan kami. Hua Baocheng, kamu tahu di tangannya ada berapa banyak darah rakyat Dayan. Kamu malah mau setia padanya, Hua Baocheng. Kamu tahu di tangannya ada berapa banyak darah rakyat Dayan. Kamu malah mau setia padanya. Kamu pikir saya tidak tahu ya? Dayan akan segera hancur. Sekarang bergabung dengan Tuan Xiaoquan adalah pilihan paling bijaksana, Tuan Xiaoquan. Saya benarkan ya. Memang anjing yang cukup bagus melihat reaksimu. Cukup lincah, saya setuju untuk terus
Biarkan kalian menjadi sekutu saya. Terima kasih, terima kasih. Tunggu sampai Kekaisaran Shandao menguasai Dayan. Kota Hua akan saya serahkan padamu untuk dikelola. Uang dan wanita akan banyak. Tuan Xiaoquan memang mengerti saya. Tuan Xiaoquan ada saya juga. Kami semua mau setia pada Kekaisaran Shandao. Tenang. Kekaisaran Shandao pasti tidak akan mengecewakan kalian. Kalian para pengkhianat, sungguh aib bagi keluarga Hua. Hua Qianwen bukankah orang Dayan sering bilang, orang yang tahu situasi adalah pahlawan. Asal kamu mau tunduk pada Kekaisaran Shandao, tidak hanya keluargamu akan sukses. Kamu juga bisa terus menjadi jenderal yang perkasa. Ada kemewahan yang tak terbatas. Mengapa kamu berpikir saya Hua Qianwen peduli dengan ini? Pantaslah jenderal pilar negara semangat yang bagus. Wanita brengsek melihat kamu juga marga Hua. Saya ingatkan dengan baik hati. Di depan senjata yang begitu kuat, kemampuanmu yang biasa saja itu tidak ada artinya. Cepatlah berlutut. Minta Tuan Xiaoquan memberi kamu jalan hidup. Benar juga anak perempuan. Seharusnya di rumah tidak keluar pintu. Tidak melangkah ke pintu kedua. Di rumah mengurus suami dan anak itu yang benar. Mau jadi apa Panglima Besar Kuoju iya kan? Kalian para pengkhianat yang menjual negara demi keuntungan pribadi. Apa hak kalian untuk mengajari saya? Kamu Hua Wanli lihat ini semua. Anak perempuan yang kamu ajari, bagaimana caranya bicara sama orang tua. Sama sekali tidak tahu sopan santun. Xiao Qian benar. Orang yang lebih baik mati daripada menyerah. Ada negara pulau kecil yang tidak tahu terima kasih. Sama seperti anak perempuanmu yang tidak berpendidikan. Tampaknya kalian lebih suka dihukum daripada menikmati hadiah. Xiaoquan Wulang. Dulu di medan perang, saya seharusnya tidak melunak dan membiarkan nyawa anjingmu ini. Saya lupa tentang hal ini. Kamu adalah penyelamat saya. Tentu saja saya harus membalas budi baikmu. Saya akan mengantarmu ke alam baka dengan tangan saya sendiri. Xiaoquan Kun, mulut wanita ini memang keras ya. Bagaimana kalau kamu biarkan mereka memukuli mulutnya dulu? Lihat mana yang lebih keras mulutnya atau pelurunya. Bao Cheng Kun. Saranmu sangat bagus. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu Xiaoquan Kun. Semua orang dengarkan baik-baik. Arahkan senjata kalian ke wajah Panglima Besar Kuoju. Bunuh saya dulu sebelum membunuh anak saya. Dan saya juga baik-baik. Saya akan mengabulkan permintaan kalian. Saya akan mengantarkan kalian ke alam baka. Untuk bertemu dengan keluarga kalian lagi. Tenang saja. Jangan tertawa melihat putri tidur di medan perang. Sejak dulu berapa banyak yang kembali dari perang. Saya Hua Qianwen sudah bertempur selama 7 tahun dan belum mati. Bagaimana mungkin mati di tangan anak kecil seperti kalian? Hua Jenderal, saya beritahu yang sebenarnya. Hanya tingkat dewa perang yang bisa menahan kekuatan peluru super tajam. Dan kamu hanya seorang suci perang kecil, tidak mungkin. Selain mati tidak ada pilihan lain. Maka saya akan menjadi dewa perang. Aduh, hampir membuatku mati kaget. Xiaoquan Kun, apakah saya tidak salah dengan wanita ini? Bilang dia akan menjadi dewa perang benar-benar membuatku tertawa. Hua Qianwen, tidak menyangka kamu begitu naif. Tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menjadi dewa perang. Benar-benar hayalan. Kalau kamu bisa jadi dewa perang, maka aku adalah Kaisar Langit. Dewa adalah orang yang sudah mati, manusia adalah dewa masa depan. Pada dasarnya dewa juga manusia. Manusia juga dewa. Setiap orang bisa jadi dewa dengan berlatih. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa jadi dewa? Aduh, dasar perempuan brengsek. Benar-benar aneh. Dunia ini tidak kekurangan dewa perang. Kenapa aku tidak bisa jadi dewa perang? Hua Qianwen, kamu bisa jadi dewa perang. Sudah sangat beruntung. Jujur saja. Sejak dulu yang bisa jadi dewa perang. Selalu pria, kamu ini perempuan. Bagaimana mungkin bisa jadi dewa perang? Perempuan sepertimu harusnya cepat menikah. Melayani suami dengan baik, jangan keluar rumah terus. Tampil di depan umum kamu ini. Harusnya berlutut di kuil leluhur. Menyalin kitab perempuan 1000 kali. Kamu merendahkan perempuan. Apa ibumu bukan perempuan? Kalau bukan perempuan, kalian tidak akan pernah lahir. Hua Qianwen, kamu keterlaluan. Kamu tidak pantas memakai marga Hua. Aku akan menghapus namamu dari silsilah keluarga Hua. Kamu bukan kepala keluarga Hua. Berdasarkan apa kamu mengusirku dari silsilah? Xianwen mengerbankan nyawanya demi melindungi keluarga Hua. Kala dia bukan keluarga Hua, siapa lagi? Justru kalian yang menjual negara demi keuntungan. Merusak nama baik keluarga Hua. Yang seharusnya diusir dari silsilah adalah kalian. Sebentar lagi masuk neraka. Masih bicara soal silsilah keluarga Hua. Hua Qianwen. Dunia ini tidak mungkin.
Ada perempuan yang bisa jadi dewa perang. Hei, tembak dia, hei. Tembak dia. Jangan, jangan, jangan. Tidak mungkin ini aku berhalusinasi ya. Dia bisa menangkis peluru dengan Tai Chi. Benar-benar luar biasa. Aku pernah memutar kenari memutar tasbih. Hidup sampai usia sepertiku. Hari ini benar-benar membuka mata. Bagaimana mungkin ini? Kamu hanya semut kecil dari negara pulau. Bagaimana bisa tahu potensi tak terbatas dari ilmu bela dirian? Peluru berhenti dua perang lahir. Putriku, dia telah menjadi dewa perang. Yan tidak boleh memiliki dewi perang. Apakah Yan memiliki dewi perang bukan kamu yang menentukan? Apa yang kalian tunggu? Tembak dia, bunuh dia. Meskipun kamu sudah menjadi dewa perang, tapi peluru tetap bisa membunuhmu. Aduh, Xiao Quan, orang pulau seperti kamu, apakah semuanya seperti binatang? Buang air sembarangan. Bao Cheng, saatnya untuk melayani kekaisaran. Bunuh wanita itu. Apa yang kamu katakan? Sepupuku adalah dewi perang. Kita semua harus bergantung padanya. Ini yang disebut orang bijak tahu situasi. Benar kan, Xiao Quan Baka? Kalian ini seperti rumput yang tertiup angin. Baka, kamu monster berambut panjang yang berpikiran pendek. Sudah lama tidak suka padamu kalau banyak bicara lagi. Aku akan menghancurkan mulutmu. Sepupuku, kamu yang terbaik keluarga Hua. Kamu yang menentukan, kamu suruh ke timur. Kami tidak akan ke barat, Jenderal Hua. Akhirnya kita bertemu. Jenderal Hua, akhirnya kita bertemu. Jenderal Hua begitu cepat menjadi dewa perang. Pasti ada kekuatan ilahi yang luar biasa dalam tubuhmu. Tebakanku benar, tanggal lahirmu istimewa. Takdirmu luar biasa, itulah 9 langit suci yang belum bangkit. 9 langit suci. apa itu 9 langit suci? 9 langit suci adalah raja segala dewa. Ibu segala makhluk, bisa menyelamatkan dunia dengan sekali tepuk. Membentuk kembali jalan langit. Menghancurkan langit dan bumi dengan sekali balik. Mengubah takdir semua ramalan dari masa lalu hingga sekarang. Menyebutkan tokoh misterius ini akan turun ke dunia. Ternyata adalah Qian Wen. Apakah ini tujuan sebenarnya dari Beye Qingming? Apa yang dia inginkan? Tuan-tuan, akhirnya kamu datang. Hua Qian Wen ini, dia sudah menjadi dewa perang. Peluru super kosong yang kamu berikan padaku. Benar-benar tidak bisa mengalahkannya, Xiao Quan Jun. Aduh, aku punya kebiasaan bersih-bersih. Badanmu bau pesing menjauh dariku. Xiao Quan Jun, majikanmu segera akan meninggalkanmu, kamu akan menjadi anjing liar. Bagaimana rasanya, majikan? Mereka orang-orang sakit dari Asia Timur. Menggangguku. Anda pasti tidak boleh melepaskan mereka, ya bisa. Tapi kamu harus membantuku, Xiao Quan Jun. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Tentu saja dengan nyawamu. Majikan, Majikan, mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Kamu tidak layak mengetahui pikiran sebenarnya dari majikan. Ilmu dahat hisap bintang bisa menyerap kekuatan orang lain ke dalam tubuh sendiri. Untuk digunakan sendiri ini adalah ilmu yang paling jahat di dunia. Gak heran Beye Qingming membunuh begitu banyak gadis. Ternyata untuk melatih ilmu hisap bintang. Xiao Quan Jun, bagaimana latihan ilmu hisap bintangku? Selamat majikan, ilmu Anda telah sempurna. Hanya saja majikan, bisakah Anda melihat saya telah setia kepada Anda selama bertahun-tahun? Anda mengampuni saya. Asalkan menyerap energi batin Anda, aku bisa langsung melesat dari dewa perang menjadi kaisar perang. Melampaui Hua Qian Wen, Xiao Quan Jun. Kamu mati dengan sangat berharga. Majikan, jangan. Kaisar perang dibandingkan dengan Dewi Sembilan Langit. Dewi Sembilan Langit, seperti Dewi Nua yang hidup, adalah keberadaan yang melampaui segalanya. Kaisar perang di hadapan Dewi Sembilan Langit sama sekali tidak berarti. Xiao Quan Jun sangat kesepian di bawah tanah. Kamu dan kamu.
Kalian pergi ke bawah tanah menemaninya. Lepaskan mereka. Sepupu yang menyelamatkan kita memperlakukan Qianwen seperti ini. Qianwen masih menganggap kita sebagai keluarga. Qianwen adalah gadis yang baik. Kita telah bersalah padanya. Siapa bilang wanita tidak sebaik pria? Tinju Qianwen lebih keras dari setiap pria di sini. Tinju lebih keras. Hua Qianwen, sebelum kamu menerobos segel menjadi Dewi Sembilan Langit yang sebenarnya, aku akan menyedot kekuatan Sembilan Langit dari tubuhmu dan menggantikanmu menjadi penguasa Sembilan Langit. Hua Qianwen, sebelum kamu berhasil memecahkan segel dan menjadi penguasa Sembilan Langit yang sebenarnya, aku akan menyedot kekuatan Sembilan Langit dari tubuhmu dan menggantikanmu menjadi penguasa Sembilan Langit. Ternyata dia menyuruh Xiao Quan Wulang mengatur pertarungan hari ini dan melatih ilmu jahat penyedot bintang. Tujuannya adalah menjadi penguasa Sembilan Langit. Lepaskan putriku. Biarkan aku yang menghadapi Beye Qingming. Sedotlah aku, lepaskan putriku. Ibu. Sungguh hubungan ibu dan anak yang mendalam. Maka aku akan menyedotmu dulu baru dia. Dan mengantarkan kalian berdua bersatu di alam baka. Lepaskan ibuku. Jika hari ini aku tidak mati, pasti akan kubalas dendam dengan darahmu. Hua Qianwen, sekarang kamu hanya seorang dewa perang yang setengah kekuatannya telah kusedot. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xiao Qian, aku memang seharusnya mati. Biarkan aku mati, jangan pedulikan aku. Ibu. Seluruh rakyat Dayan membutuhkan perlindunganmu. Kamu tidak boleh celaka, cepat pergi. Sudah tidak bisa pergi lagi. Xiao Qian legenda mengatakan penguasa Sembilan Langit dapat memanggil pedang Sembilan Langit yang mampu membunuh semua iblis. Cepat panggil pedangnya. Ya. Hua Qianwen, segelnya belum terbuka, dia belum memecahkan segelnya dan menjadi penguasa Sembilan Langit yang sebenarnya. Bagaimana mungkin dia bisa memanggil Jangan pedang Sembilan Langit? bermimpi, Xiao Qian. Ayah percaya padamu. Xiao Qian, semangat. Adik. Kamu adalah harapan kita semua. Cepat panggil pedangnya, cepat panggil pedangnya. Pedang Sembilan Langit, datanglah. Pedang Sembilan Langit datang. Dia berhasil, sepupuku memang luar biasa. Apa yang telah keluarga Hua lakukan? Penguasa Sembilan Langit ini Ternyata muncul di keluarga Hua. Aduh, dulu aku. Aku benar-benar bodoh. Aku pantas mati, bagaimana mungkin? pedang Sembilan Langit, bagaimana mungkin dengan mudah dipanggilnya? Beye Qingming, kamu telah melakukan banyak kejahatan. Kehilangan semua kebaikan iblis di antara iblis. Hua Qianwen hari ini akan membasmi kejahatan, melaksanakan kehendak surga. Kamu kalah. Pedang Sembilan Langit ini sama sekali tidak bisa melukai aku. Jangan memaksakan diri. Serangan pedang berikutnya akan merenggut nyawamu. Ayah dan ibu, aku datang untuk menyelamatkan kalian. Hua Qianwen, teknik hisap bintangku Secara khusus diciptakan untuk melawan pedang Sembilan Langit. sebagai langkah pengamananku. Sekarang kekuatanku meningkat pesat. Berani maju selangkah lagi, nasib mereka akan sama seperti Xiao Quan. Ah! Beye Qingming, meskipun kamu menghisapku sampai hancur berkeping-keping juga tidak apa-apa. Aku hanya memohon padamu, bebaskan anakku. Biarkan dia hidup. Benar Qianwen, nyawa kami tidak penting. Kamu harus tetap hidup, kalian. Hanyalah dua bida di tanganku. Tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Kembalikan tenaga dalam ayah dan ibuku kepada mereka. Apa yang telah kuambil Beye Qingming, tak mungkin mengembalikannya. Aku akan membunuhmu. Hua Qianwen, segelmu belum terbuka. Kamu belum menjadi penguasa suci Sembilan Langit yang sebenarnya. Sekarang dengan bantuan ayah dan ibumu, kamu bukan tandinganku. Apakah begitu? Kita harus bertarung untuk mengetahuinya. Ayah. Gunakan darah dari sepupumu dan pamannya untuk persembahan pada pedang Sembilan Langit. Pedangku. Pedang Sembilan Langit. Rindu mati aku padamu.
Dengan pedang 9 langit di tangan, tidak ada lagi yang bisa mengalahkanku di dunia ini. Hua Qianwen, untunglah kamu memanggil pedang 9 langit ini. Kalau tidak, aku tidak mungkin memiliki harta karun langit dan bumi ini. Sekarang biarkan darahmu menjadi persembahan bagi artefak suci ini. Hati-hati. Qianwen, hati-hati. Sekarang biarkan darahmu menjadi persembahan bagi artefak suci ini. Hati-hati. Qianwen, hati-hati. Selama aku ada, siapa yang berani melukai murid kesayanganku? Guru, kenapa Anda datang? Saat guru sedang berhalwat, ia meramal bahwa kamu sedang menghadapi cobaan tersulit dalam hidupmu. Melewatinya maka bisa kembali ke wujud asli. Kalau tidak bisa melewatinya, Bagaimana jadinya? kedatangan Dewa 9 Langit merupakan rencana besar yang sudah ditentukan oleh langit dan bumi. Jika kamu tidak bisa kembali ke wujud asli, maka langit dan bumi akan berubah drastis. Hidden Beauty terbalik. Kekuatan kegelapan akan meningkat pesat. Akibatnya tidak terbayangkan, maka gurumu sengaja datang untuk membantumu. Haha, Shiji. Sudah bertahun-tahun baru sekarang kata-katamu. Kedengarannya sangat enak di telingaku. Kekuatan kegelapan meningkat pesat, iblis berkuasa. Justru itulah yang kuinginkan. Maka aku akan menjadi Dewa 9 Langit dengan caraku sendiri untuk menguasai dunia ini. Beije Qingming, dulu kamu datang ke Dayan untuk belajar ilmu bela diri. Hampir mati dipukuli, tapi guru baik hati menerimamu sebagai murid, lalu mengajarkanmu ilmu bela diri. Mengkhianati guru dan leluhur, kamu sudah bukan murid kami lagi. Apalagi pantas memanggilku Shiji. Zhuang Wucheng memanggilmu Shiji, itu sudah menghormatimu. Dulu kalau bukan karena guru pilih kasih mengajarkan ilmu ini padamu, aku sudah menjadi dewa perang. Tak perlu repot-repot menyingkirkannya. Jahanam, kalau bukan karena hatimu yang busuk, rakus dan tamak, malah menyalahkan guru pilih kasih. Hari ini aku akan membalas dendam untuk guru, membersihkan pintu gerbang perguruan. Guru, kamu baik-baik saja kan? Tak disangka ilmu bela diri Beije Qingming berkembang begitu cepat. Zhuang Wucheng, bertahun-tahun ini, kamu seperti kura-kura, bersembunyi di gua untuk bertapa, sedangkan aku menggunakan darah gadis-gadis cantik Dayan, berhasil menciptakan ilmu menghisap bintang, bahkan menghisap tenaga dalam orang tua muridmu, dan mendapatkan pedang 9 langit, meskipun guru hidup kembali. Sama sekali bukan lawanku, apalagi kamu yang bahkan tidak bisa kencing berdiri. Kamu berani menghina guru. Apa yang kukatakan salah? Coba kencing berdiri di depanku. Kamu. Zhuang Wucheng, guru mengajarkan ilmu ini padamu, mendirikan lagi apa itu Phoenix Hall, dan merekrut sekelompok wanita sebagai murid, bahkan melatih seorang jenderal besar negara. Tapi apa bedanya kalian wanita? Pasti tidak bisa mencapai hal besar. Bisakah mencapai hal besar ada hubungannya dengan pria atau wanita? Hua Qianwen, tidak ada hubungannya ya. Mengapa sampai sekarang kamu belum menjadi penguasa 9 surga sejati? Aku. Pedang 9 surga ada di tanganku, ini bukti terbaik. Jelas-jelas kamu yang licik, tidak punya kemanusiaan. Tapi apa bedanya, yang penting menang. Di mataku kemanusiaan justru hal yang paling konyol. Hanya dengan memiliki sifat hewan, bisa memiliki segalanya. Hua Qianwen, inilah perbedaan terbesarku denganmu. Beije Qingming, rupanya dulu guru tidak salah. Kamu pasti akan menempuh jalan iblis. Sama sekali tidak cocok untuk bertapa. Kamu diam saja, aku paling tidak suka dengar kalimat itu. Aku sekarang akan membunuhmu. Untuk membuktikan ucapan guru itu omong kosong. Asal aku menjadi penguasa 9 surga nanti, dewa atau iblis, semuanya aku yang tentukan. Guru, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Murid sedang dalam kesulitan. Mana mungkin guru tidak peduli. Guru, dulu guru menyelamatkan nyawaku. Aku belum sempat membalas. Aku tidak boleh berhutang lagi padamu. Menolongmu melewati ujian adalah takdir guru. Zhuang Wucheng, kamu pasti tidak bisa menyelesaikan takdir ini. Lebih baik cepat bawa murid baikmu segera reinkarnasi.
Adik kecil berisik. Guru. Guru-guru. Ketika dulu menyelamatkanmu, guru sudah tahu takdirmu luar biasa. Harus melewati berbagai ujian, benar-benar menghilangkan segel, baru bisa mengeluarkan energi sejati. Tapi guru tidak bisa membantu kamu lagi. Guru, aku tidak ingin kamu kenapa-kenapa. Aku hanya ingin kamu hidup. Jangan menangis, guru percaya padamu. Kamu pasti akan menjadi penguasa 9 surga. Percaya, juga tidak ada gunanya, penguasa 9 surga. Tidak boleh dipegang oleh seorang wanita. Lepaskan guruku. Jangan buru-buru. Aku akan menyerap kekuatan gurumu dulu. Baru kemudian menyerapmu. Guru. Dulu aku sangat berharap guru akan mewariskan kekuatannya padaku. Tapi orang tua itu malah memberikannya padamu. Guru. Jangan, guru. Sungguh nyaman. Beye Qingming, aku akan membunuhmu. Kalau bukan karena kamu membawa gurumu ke sini, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan keinginanku? Gurumu mati karena kamu. Aku akan membunuhmu. Bukankah kamu yang terpilih sebagai penguasa 9 langit? Ayo lawan. Ah! Cara tercepat untuk meningkatkan ilmu bela diri adalah mengambil ilmu bela diri orang lain. Hua Qianwen, kamu harus berterima kasih pada orang tuamu dan gurumu. Mereka yang membuat kekuatanku meningkat pesat. Sekarang kekuatanku jauh melampauimu. Jadi Hua Qianwen, kamu kalah. Kejahatan tidak akan mengalahkan kebenaran. Aku tidak akan kalah dari orang sepertimu. Setan. Hidupku ditentukan olehku, bukan oleh langit. Aku akan menjadi penguasa 9 langit dengan menyerapmu. Hal yang mengganggu matilah. Tidak heran darah Phoenix kehilangan ilmu bela diri, tapi masih bisa menahan 2 pukulanku dan bangkit lagi. Ingin membunuh putriku. Kecuali membunuhku dulu. Ibu, aku tidak mau. Aku ingin ibu hidup. Xiao Qian bisa melihatmu lagi. Aku sangat senang. Ibu. Xiao Qian. Ibu hanya bisa melindungimu kali ini. Tapi ibu tahu ini semua adalah ujian yang harus kamu lewati untuk menjadi penguasa 9 langit. Ibu percaya kamu pasti bisa. Ibu lelah. Ingin menemui pahlawanku. Dia masih di hutan bambu itu. Ibu. Tidak, tidak, tidak. Hua Qianwen, nasibmu benar-benar keras ya. Kamu sudah membunuh seluruh keluargamu satu persatu. Aku sama sekali tidak ingin menjadi penguasa 9 langit ini. Aku hanya ingin mereka hidup. Hua Qianwen. Hidup itu tidak mungkin, tapi kamu bisa bersama mereka di neraka. Menjalani hidup yang bahagia di bawah tanah.
Ah, Ini adalah segel di dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin ini? Segera hancurkan segel terakhir. Beye Qingming saudara-saudaraku. Jutaan rakyat Dayan, semuanya telah kamu bunuh. Mayat mereka belum dingin. Roh mereka di langit tidak bisa tenang. Kamu malah bilang ini mudah. Langit dan bumi tidak punya belas kasihan memperlakukan semua makhluk seperti anjing. Mereka di mataku hanyalah binatang ternak. Sama sekali tidak layak disebut. Kamu memandang rakyat dunia seperti ini. Masih berhayal menjadi penguasa 9 langit. Tapi sekarang pedang 9 langit ada di tanganku, kamu bukan tandinganku. Pedang 9 langit kemari. Ah, pedangku mana? Sekarang kamu bukan tandinganku lagi. Aku akan membuatmu membayar hutang darahmu. Ingin membuat ayah angkatku membayar hutang darah. Hua Qianwen, apakah kamu punya nasib itu? Wang Kangtai, bukankah kamu sedang disiksa di Departemen Hukuman? Baying mana? Tentu saja ayah angkatku yang menyelamatkanku. Sedangkan baying itu sudah lama dikeringkan oleh ayah angkatku. Ayah orang yang ayah inginkan sudah kubawa. Kerja bagus, hahaha ayah. Ayah adalah orang tua kedua Wang ini, mengerjakan tugas ayah. Tentu saja siap menghadapi bahaya. Tidak akan menolak. Hahaha berbakti. Anjing Wang, kamu malah mengakuinya sebagai ayah angkat. Dulu seharusnya kamu dihukum pancung. Sayangnya waktu itu kamu tidak melakukannya. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Aku Hua Qianwen membunuh seekor anjing butuh waktu lama. Aku sarankan kamu. Lihat dulu siapa yang kubawa. Baru putuskan. Bawa dia ke sini. Qianwen. Li Sundao. Bunuh aku, orang yang kau cintai juga akan mati. Kau pilih yang mana? Wang anjing. Bagaimana Li Sundao bisa ada di tanganmu? Aduh. Anak ini dia ingin memberontak. Ingin jadi penguasa baru Dayan. Tapi untungnya aku cepat mengetahuinya. Dan memberitahu Raja Tua. Raja Tua menyuruhku mengurusnya sesuka hati. Kau. Li Sundao, kau tiba-tiba pergi untuk melakukan ini. Tapi dia tetap ayahmu, bagaimana bisa kau? Aku tidak punya ayah ini, dia bodoh dan kejam. Membuat rakyat Dayan menderita. Sekarang bahkan orang yang paling kucintai pun tidak dilepaskan. Untuk apa aku punya ayah seperti ini? Benar-benar kisah Sinta yang menggemparkan. Dan menggetarkan hati Hua Qianwen. Pangeran ketujuh ini sangat setia padamu. Inikah cinta setia yang didambakan oleh para wanita Dayan? Katakan padaku sekarang, jika aku bunuh orang yang kau cintai, apakah kau akan sangat menderita? Berani kau. Cuma bercanda kok, jangan terlalu serius. Bercanda yang kau tak mampu tanggung. Aku tahu kau tak tega pada pangeran ketujuh. Tapi aku masih memegang sesuatu yang lebih kau sayangi. Apa katakan? Tentu saja nyawa seluruh rakyat kota bunga. Qianwen 100.000 tentara pulau 10.000 gunung telah memasuki kota bunga. Selama Beye Qingming tidak memerintahkan mundur, mereka akan segera membantai kota ini. Apa Beye Qingming? Cepat perintahkan mundur. Aku masih bisa membiarkanmu mati utuh. Wanita, berani kau mengancam ayah angkatku. Berhenti, cepat berhenti. Jika kau berani melangkah lagi, Ayah angkatku akan segera memerintahkan pembantaian kota. Kalau begitu aku akan membunuhnya dulu biar dia tidak bisa memberi perintah lagi. kamu tebas ayah angkatku sekali. Aku akan tusuk Li Sundao 10 kali. Bajingan. Di negara kalian, yang ada sebuah pepatah. Ikan dan cakar beruang tidak bisa didapat bersamaan, membuatmu memilih antara Li Sundao dengan rakyat kota Hua. Sulit ya? Oh, rakyat kota Hua ini. Termasuk juga semua keluarga Hua yang hadir hari ini. Dan nenekmu yang buta itu. Yang menunggumu pulang untuk makan. Sepupuku tidak mau mati. Keponakanmu yang kecil itu, mereka masih kecil. Mereka tidak boleh kehilangan ayahnya. Beye Qingming, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ikan dan cakar beruang, aku bisa memberikannya semua padamu. Apa maksudmu? Maksud ayah angkat adalah, dia tidak hanya bisa membebaskan orang yang kamu cintai, tapi juga tidak akan membantai kota, tapi kamu harus menyerahkan pedang 9 langit. Dan menyerahkan semua kekuatanmu kepada ayah angkatku.
Negara yang tidak boleh memiliki dewi perang. Dunia ini tidak boleh diatur oleh seorang wanita. Hei ayah angkat. Analisaku benarkan Yos. Sangat pintar. Ayah angkat terlalu memuji. Nyawa rakyat kota Hua ada di tanganmu. Waktumu tidak banyak lagi. Aku bisa memberikan pedang 9 langit padamu dan menyerahkan semua kekuatanku padamu. Tapi kamu harus menjamin keselamatan Li Sundao dan rakyat kota Hua. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Baiklah Hua Qianwen. Aku pasti akan menepati janji. Qianwen jangan percaya dia. Dengan pedang 9 langit ini, Hua Qianwen kekuatan Dewi Mu juga akan menjadi milikku. Dengan pedang 9 langit dan kekuatan Dewi Mu, aku akan melampaui tuannya 9 langit. Ayah angkat tak terkalahkan. Cepat hisap kekuatan wanita ini. Anak ini berkorban untuk menyelamatkan kita. Wanita memang wanita. Mudah sekali dibohongi. Dasar Beijing Gan. Kamu lupa dengan ucapanku. Hanya dengan memiliki sifat hewan, kamu bisa memiliki segalanya. Tidak memiliki apa-apa hanya kemanusiaanmu. Dan sifatmu yang terlalu baik, hanya akan membuatmu menjadi bahan tertawaan. Hahaha. Jika kamu tidak menepati janji, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hua Qianwen, sekarang kamu tidak punya ilmu bela diri. Sama seperti Hua Qianro. Apa bedanya? Bagaimana kalau sekarang kamu berlutut dan melayani ayah angkatku dengan baik? Ayah angkatku sangat penyayang. Dia akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Wang Kangtai, kamu adalah aib bagi orang Dayan. Jahat hina tidak tahu malu. Si imut yang membuat orang jijik. Wanita, kamu masih berani menghina aku. Selama bertahun-tahun, kamu melindungi rakyat Dayan. Selalu bernews dengan negara kami Shandao. Dan sekarang demi rakyat, Dayan kamu kehilangan ilmu bela diri. Menjadi orang tak berguna, kamu disiksa begitu parah. Tapi di mana rakyat Dayanmu sekarang? Aku beritahu kamu dengan kemampuanku sekarang. Menguasai Dayan adalah hal yang mudah. Di masa depan semua rakyat Dayan akan menjadi budakku. Aku akan membuat mereka menyembahku seperti dewa. Setiap hari membakar dupa dan berlutut. Dan kamu Hua Qianwen siapa? Tidak akan ada yang mengingatmu. Ini yang disebut pemenang menjadi raja. Yang kalah menjadi penjahat. Wilayah Dayan kami sejengkal pun tidak akan kami serahkan. Rakyat Dayan lebih baik mati daripada menjadi budak. Yang paling aku benci adalah wajah kalian orang Dayan yang tidak bisa mati ini. Aku akan menghisap semua tenaga dalammu, membuatmu hancur lebur. Guru. Qianwen, muridku, hukum tidak memiliki hukum yang pasti. Semua hukum kembali ke asalnya. Latihan bela diri adalah yang terendah. Melatih hati adalah yang tertinggi. Kamu harus melupakan semua jurus, baru bisa menguasai Tai Chi. Melupakan semua jurus. Kamu juga harus melupakan dirimu sendiri. Melupakan diriku sendiri. Kamu hanya perlu melupakan dirimu sendiri. Sebagai penguasa 9 langit, tangan tanpa pedang, barulah kamu bisa menjadi penguasa 9 langit yang sebenarnya. Guru. Lupakan semua jurus. Lupakan aku adalah penguasa 9 langit. Lupakan semua jurus. Lupakan aku adalah penguasa 9 langit. Ini adalah formasi Tai Chi Bagua. Bagaimana mungkin? Kamu jelas-jelas sudah menjadi orang yang tak berguna. Kalau bukan karena kamu menyedot kekuatanku, bagaimana mungkin aku bisa begitu cepat melupakan semua jurus Tai Chi dan mencapai puncak tertinggi Tai Chi? Tai Chi kalian dari Dayan semuanya sampah. Aku akan memotong kedua tanganmu sekarang.
Lihat bagaimana kamu memainkan Tai Chi ini. Datang. Kamu. Yang berlawanan adalah gerakan Tao. Segala sesuatu di alam semesta hanyalah anjing Jeremy. Memerintah alam semesta. Hanya aku yang berkuasa. Semua hukum yang ada seperti mimpi dan gelembung, seperti embun dan kilat harus dilihat seperti itu. Ini adalah pedang 9 langit harta karun alam semesta. Kamu malah menggunakan 2 jari untuk menangkap pedang 9 langit ini. Pedang 9 langit di tanganmu hanyalah besi tua. Kamu. Tangan tanpa pedang, hati tanpa debu. Barulah kamu bisa menjadi penguasa 9 langit yang sebenarnya. Memulihkan tubuh emas. Kamu sudah menjadi penguasa 9 langit yang sebenarnya. Tidak, kamu hanya seorang wanita. Apa hakmu? Tentu saja karena kemanusiaanku. Karena hati suci saya. Kemampuan yang menyentuh langit dan bumi. Tidak bisa menyambungkan semua makhluk di alam semesta. Meskipun mendapatkan Dewa 9 Langit dan Pedang 9 Langit, tidak ada setengah dari diriku. Tidak, aku tidak percaya. Kamu hanya seorang wanita. Apa hakmu bisa melebihiku? Beye Qingming, kamu telah membunuh banyak orang, melakukan yang tidak mungkin dilakukan. Sekarang saatnya membayar hutang darah. Ini tidak mungkin. Xiao Qian. Apakah kamu benar-benar tidak mau kembali ke istana bersamaku? Guru telah meninggal. Phoenix Hall membutuhkan perbaikan. Sebagai pemimpin Phoenix Hall, aku harus mewarisi keinginan guru, mengembangkan Phoenix Hall. Qianwen kemari. Untaian kacang merah ini melambangkan kerinduanku padamu. Setiap kali kamu melihatnya, kamu akan ingat bahwa aku merindukanmu. Li Sundao. Di hatimu ada aku. Qianwen, apa yang ada di hatimu juga adalah keinginanku. Kedepannya kamu yang akan menjaga Dayan. Aku yang akan menjagamu. Tidak, aku tidak ingin kamu menjagaku. Aku ingin kamu menjadi raja yang bijaksana dan bersama-sama kita menjaga rakyat Dayan. Baik.